Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menceritakan, ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, ia menikah dengan seorang wanita yang tinggal di sekitar sumur Zamzam, dan tak lama kemudian ibunya Ismail, Hajar, meninggal dunia. Di kemudian hari, Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengunjungi Nabi Ismail untuk mengetahui keadaan dan kabarnya. Namun setibanya di rumah, dia tidak menemukan Ismail. Ibrahim pun bertanya kepada istri Ismail, "Kemana suamimu?" Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail pun menjawab, "Nahnu bisyarrin, kami mengalami banyak keburukan. Nahnu fi dikin, hidup kami sempit. Wasyiddatin, dan penuh penderitaan yang berat." Itulah keluh kesah atau pengaduan istri Ismail terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim berkata, "Fa iza jaa zawjuki faqra'i alaihissalam." Apabila nanti suamimu datang, faqra'i alaihissalam, sampaikan salamku. Faquli lahu yugayyir atabata babihi, dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya. Lalu ketika Ismail datang, dia merasakan sesuatu. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Hal ja'akum min ahadin?" Apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, "Na'am, iya. Ja'ana saykhun kaza wa kaza." Tadi ada orang tua begini dan begitu keadaannya datang kepada kami. Fasa'alana anka fa akhbartuhu, dan dia menanyakan tentangmu, lalu aku terangkan kepadanya. Fasa'alani kaifa aisuna wa akhbartuhu, dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Aisuna fa akhbartuhu, maka aku terangkan, maka aku jelaskan atau sampaikan kepadanya. Fa akhbartuhu anna fi jahdin, bahwa aku hidup dalam kepayahan, wasyiddatin, dan juga penuh dengan penderitaan. Ismail bertanya, "Fahal ausaki bi syai'in?" Apakah dia memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, "Na'am, iya. Amarni an akra alaika salam." Dia memerintahkanku agar aku menyampaikan salam darinya. Wa yaqulu ghayyir atabata babika, dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu. Ismail pun berkata, "Zaki abi wa qad amarani an ufariqaki ilhaqi bi ahliki." Dialah ayahku, Zaki abi, dialah ayahku. Wa qad amarani an ufariqaki, dan sungguh dia telah memerintahkanku untuk menceraikanmu. Ilhaqi bi ahliki, maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Kemudian Ismail menikah lagi dengan seorang wanita lain dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitar itu. Lalu Ismail pergi lagi meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ibrahim datang kembali untuk menemui mereka. Namun dia tidak mendapatkan Ismail, hingga akhirnya dia mendatangi istri Ismail
lalu bertanya kepadanya tentang Ismail. Istrinya menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya lagi, bagaimana keadaan kalian? Dia bertanya kepada istrinya Ismail tentang kehidupan dan keadaan hidup mereka. Istrinya menjawab, nahnu bi khairin wa sa'atin, kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup. Istri Ismail juga memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bertanya lagi, ma ta'amuka, apa makanan kalian? Ma ta'amikum, apa makanan kalian? Istri Ismail menjawab, al-lahmu, daging. Ibrahim bertanya lagi, fama syarabukum, dan apa minuman kalian? Istri Ismail menjawab, al-ma, air. Maka sejak itu atau pada saat itu Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i, ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakun lahum yauma idzin habbun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat itu belum ada biji-bijian. Walam yakun lahum yauma idzin habbun, saat itu belum ada biji-bijian di Mekah. Walau kana lahum ta'alahum fihi, seandainya ada biji-bijian saat itu, tentu Ibrahim sudah mendoakannya. Qal fahuma la yakhlu alaihima ahadun bi ghairi makkata illa lam yuwafiqah. Dan dari doa Ibrahim tentang daging dan air itulah tidak ada seorang pun selain penduduk Mekah yang mengeluh bila mereka dapati hanya daging dan air, karena mendapatkan keberkahan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim selanjutnya berkata, fa iza jaa zawjuki faqra'i alaihissalam, nanti jika suamimu datang, faqra'i alaihi salam, sampaikan salamku kepadanya. Famurihi yusbitu atabata babihi, dan perintahkan dia agar memperkokoh palang pintu rumahnya. Lalu ketika Ismail datang, dia berkata, hal atakum min ahadin, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, na'am, iya. Atana syekhun hasanul hayati, tadi ada orang tua dengan penampilan yang sangat baik dan penuh wangi datang kepada kita. Wa asnat alaihi, dan istrinya memuji kepadanya, yang dimaksud adalah memuji Nabi Ibrahim. Fasa'alani anka fa akhbartuhu, dia bertanya kepadaku tentang dirimu. Fa akhbartuhu, maka aku terangkan. Fasa'alani kaifa aisuna fa akhbartuhu anna bi khairin, dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita, maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik. Fa akhbartu anna bi khairin, kita dalam keadaan baik. Ismail bertanya, fa ausaki bisaiin, apakah dia berpesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, na'am, iya. Huwa yaqra'u alaikas salam, dia memerintahkanku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu. Wa ya'muruka an tusbita atabata babika, dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu. Ismail berkata, zaki abi, dialah ayahku. Wa antil atabatu, dan palang pintu yang dimaksud adalah dirimu. Amarani an umsikaki, dan dia memerintahkanku untuk mempertahankanmu.
Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka sampai waktu yang Allah kehendaki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah ini? Yang pertama adalah bolehnya menuruti keinginan orang tua untuk menceraikan istri jika memang ada sebab yang benar. Namun menuruti semua keinginan orang tua dalam hal menceraikan tidaklah harus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang seseorang yang sudah mempunyai istri dan anak, kemudian ibunya tidak suka kepada istrinya dan mengisyaratkan agar menceraikannya, Syekhul Islam berkata, tidak boleh dia mentalak istri karena mengikuti perintah ibunya, sebab menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada ibu. Hal ini bisa kita temukan pada Majmu'atul Fatawa, ya, pada kitab Majmu'atul Fatawa. Ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua menyuruh untuk menceraikannya? Dikatakan oleh Imam Ahmad, jangan kamu talak. Orang tersebut bertanya lagi, tetapi bukankah Umar pernah menyuruh sang anak menceraikan istrinya? Kata Imam Ahmad, boleh kamu taati orang tua jika bapakmu sama dengan Umar, karena Umar memutuskan sesuatu tidak dengan nafsu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dari sabda Abdullah bin Umar atau anaknya Umar radhiyallahu anhuma berkata, kanat tahti imratun wa kuntu uhibbuha, aku menyukai seorang istri dan aku pun mencintainya. Wa kana Umara yakrahuha, namun ayahku Umar tidak suka kepadanya. Faqala li talliqha, Umar berkata kepadaku, talliqha, ceraikanlah istrimu atau ceraikanlah dia. Fa'abaitu, namun aku tidak mau. Fa'ata Umaru radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara kadzalika lahu. Maka Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ceraikanlah istrimu. Diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang datang kepadanya berkata, innali imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan ibuku menyuruh untuk menceraikannya. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga. Fa in syi'ta fa'adid dzalikal baba awih fazhu, seandainya kamu mau maka jagalah pintu itu, jangan engkau sia-siakan, maka engkau jaga. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah ini, tidak semua masalah rumah tangga itu diberitahukan kepada orang luar, sekalipun pada mertua sendiri. Kemudian yang ketiga adalah diperintahkan untuk qanaah, rela menerima dan merasa bersyukur dengan apa yang didapat, dan istri yang jelek adalah tidak qanaah. Keempat,
mengganti palang pintu yang dimaksud adalah kata kinayah atau kiasan, itu maksudnya adalah talak. Kemudian yang kelima, istri pertama menyifati Nabi Ibrahim dengan sebutan laki-laki tua, itu tandanya merendahkan. Sedangkan istri kedua menyebut Nabi Ibrahim dengan laki-laki tua yang berperawakan dan berwajah bagus dan berbau wangi. Ini bisa kita dapatkan dalam Fathul Bari bab 6 pada halaman 604 sampai 605. Kemudian yang keempat, kemudian yang ke-6 adalah yang bisa kita tarik adalah bagaimana keutamaan air, daging dan susu, dan itu akan menjadi keberkahan bagi penduduk Mekah dan sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, keutamaan suami bekerja dan istri berada di rumah. Dan yang kedelapan, pekerjaan Ismail adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul Bari adalah berburu, sehingga pekerjaan atau profesi sebagai pemburu atau berburu termasuk pekerjaan yang dibolehkan. Kemudian yang kesembilan, perintah orang tua selama tidak dalam maksiat tetap ditaati kecuali menimbang maslahat. Dan yang ke-10 adalah boleh menitipkan salam.